Pertama-tama kami ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi jatuhnya pesawat SJ182. Kita sama-sama berdoa agar korban cepat ditemukan dan keluarga korban diberikan ketabahan. Kalau kamu suka video-video yang kita buat, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Kasus jatuhnya pesawat di Indonesia tentunya bukan kasus baru. Sudah berulang-ulang kali kita mengalami tragedi jatuhnya pesawat dari Indonesia. Menjadi suatu pertanyaan, mengapa kejadian ini terus berulang? Dalam video ini kami akan membahas dua hal. Pertama, data mengenai kecelakaan pesawat. Dan yang kedua, peluang kita hidup dan bagaimana cara kita bisa selamat dari kecelakaan pesawat. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu data kecelakaan pesawat. Pesawat adalah moda transportasi paling teraman di dunia. Kemungkinan mati akibat naik mobil adalah 1:112, pejalan kaki 1:700, sepeda motor 1:900, sedangkan naik pesawat 1:8.000. Jadi jelas bahwa naik pesawat jauh lebih aman daripada kita naik mobil, berjalan kaki, dan bersepeda motor. Namun, penting juga kita melihat data kecelakaan pesawat. Seberapa banyak kecelakaan pesawat yang pernah terjadi di negara-negara di dunia. Data dari Statista menunjukkan bahwa top 5 negara dengan kecelakaan pesawat di dunia dari tahun 1945 sampai tahun 2020 adalah nomor 5 itu ada Kolombia dengan total 183 kasus. Nomor 4 itu ada Brazil dengan 189 kasus. Nomor 3 ada Kanada dengan 191 kasus. Nomor 2 Rusia dengan 531 kasus. Dan nomor 1 Amerika Serikat dengan 860 kasus. Di mana Indonesia? Indonesia ada di peringkat 8 dengan 103 kasus. Indonesia adalah negara di Asia dengan kasus kecelakaan pesawat tertinggi di dunia dari 25 negara yang disurvei. Data tersebut belum termasuk pesawat-pesawat militer, korporat, dan hijacking. Walaupun datanya cukup mengerikan, akan tetapi semakin hari transportasi penerbangan semakin baik. Pada tahun 2015 misalnya, hanya terjadi 4 kecelakaan fatal dengan total 136 korban. Pada tahun 2015, sebanyak 3,5 miliar orang menggunakan pesawat di 37,6 juta penerbangan mendarat dengan selamat. Bukan berarti kita harus senang dulu, tentunya harus ada perbaikan. Perbaikan yang harus dilakukan oleh industri penerbangan di Indonesia. Karena banyak media-media luar negeri yang memberikan catatan yang cukup buruk untuk penerbangan Indonesia dan tadi sudah dipaparkan, data kecelakaan pesawat di Indonesia adalah yang tertinggi di Asia. New York Times merilis artikel online yang berjudul Indonesia Crash Towards Push to Rehabilitate Countries Airlines. Dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa penerbangan Indonesia adalah salah satu yang paling berbahaya di dunia. Juga dikatakan bahwa Indonesia memiliki sejarah regulasi penerbangan yang buruk. Ditambah adanya pandemi, menambah runyam industri penerbangan Indonesia. Pesawat-pesawat Indonesia pernah dilarang di Eropa selama bertahun-tahun karena beberapa kecelakaan seperti pada tahun 1997 di mana 234 orang meninggal ketika pesawat Garuda jatuh di dekat kota Medan. Pada tahun 2014, 162 orang meninggal ketika pesawat AirAsia jatuh ke Laut Jawa dari perjalanan kota Surabaya ke Singapura. Terakhir di tahun 2018, Lion Air 737 MAX jatuh juga di Laut Jawa. Associated Press News juga mengeluarkan artikel yang berjudul Explainer Why Indonesia's Plane Safety Record is a Concern, yang kira-kira menyatakan hal yang sama dengan artikel New York Times. Dalam artikel tersebut, dikutip bahwa berdasarkan Aviation Safety Network bahwa terdapat 104 kasus kecelakaan penerbangan dengan 1.300 korban, membuat Indonesia menjadi negara paling berbahaya untuk terbang di Asia. Dijelaskan juga dalam artikel tersebut bahwa ada peningkatan dalam penerbangan Indonesia, termasuk di dalamnya regulasi yang lebih kuat dan pelatihan pilot yang lebih baik. Pada tahun 2016, US Federal Aviation Administration memberikan Indonesia rating kategori 1. Artinya Indonesia mengikuti standar keamanan International Civil Aviation Organization. Washington Post juga mengeluarkan berita serupa, Explainer Why is Indonesia is prone to plane crashes.
Tentunya kita harus jadikan catatan-catatan media luar negeri ini sebagai bahan evaluasi untuk industri penerbangan di Indonesia untuk menjadi lebih baik. Kita juga harus memahami industri penerbangan di Indonesia sedang sangat tertekan karena pandemi COVID-19 yang membuat pendapatan dari mereka yang bekerja di industri penerbangan menjadi sangat tertekan. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Indonesia terus dilakukan dan kita patut mendukungnya. Hal kedua yang akan kita bahas adalah mengenai seberapa besar peluang kita hidup jika kita mengalami kecelakaan pesawat dan bagaimana cara kita selamat darinya. The European Transport Safety Council atau ETSC mengatakan bahwa estimasi kita selamat dari kecelakaan pesawat cukup tinggi, yakni di angka 90%. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir sebenarnya, apalagi frekuensi kecelakaan pesawat yang sangat kecil. Tidak berbanding lurus dengan persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa 40% mengakui bahwa mereka takut naik pesawat. Lalu bagaimana cara kita memperbesar peluang kita selamat dari kecelakaan pesawat? Pertama, tentunya kita jangan panik berlebihan. Jika kita panik, maka akan membuyarkan otak kita. Dalam kondisi darurat, kita harus sigap untuk melakukan tindakan penyelamatan diri. Ingat bahwa secara statistik, tingkat keselamatan kita dalam kecelakaan pesawat sangat tinggi. Kedua, kita harus memakai pakaian yang rapi. Pakaian, sendal, atau hak tinggi akan membuat kita kesulitan untuk melakukan evakuasi dari pesawat. Pakailah baju dan celana panjang karena menurut data dari The National Transportation Safety Board mengatakan bahwa 68% korban diakibatkan oleh luka bakar ketiga. Sebisa mungkin mencari kursi yang paling aman. Menurut data oleh Popular Mechanics, memilih kursi paling belakang di pesawat semakin aman. Namun tentunya ini juga tidak menjadi jaminan 100%. Yang terpenting adalah mengetahui di mana letak exit door berada. Keempat, sigap pada 3 menit awal dan 8 menit akhir penerbangan pesawat. Karena durasi tersebut yang paling rawan dari sebuah pesawat. Jadi, ikuti benar instruksi dari pramugari yang ada dengan memakai seat belt, tegakkan sandaran kursi, dan duduk dengan posisi yang baik. Dan juga buka kaca jendela. Kelima, tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi pendaratan darurat. Misalnya, seperti mengetahui posisi menunduk untuk menjaga tubuh kita dan juga mengetahui bagaimana caranya memakai pelampung dengan baik. Sekali lagi kami turut berduka dengan insiden yang terjadi beberapa hari yang lalu. Semoga korban cepat ditemukan. Namun, jangan juga kita menjadi takut berlebihan karena berdasarkan data yang ada, transportasi penerbangan tetap menjadi pilihan yang paling aman untuk kita berpergian. Kalau kamu suka video-video yang kita buat, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.